Alex dan istrinya, di sebuah kasino formal, kehilangan semua harta benda mereka dan kemudian memilih untuk bunuh diri. Meskipun mereka rela bertaruh untuk kalah, meskipun kasino juga menang dengan cerah dan terbuka, tetapi anak-anaknya pasti akan membenci kasino. Jadi, dalam hal ini, tidak ada gunanya mencoba bernalar satu sama lain. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah melakukan semua yang Anda bisa untuk menenangkan kebencian di dalam pihak lain. Bahkan jika itu untuk membayar puluhan miliar sebagai kompensasi, itu tetap saja. Mendengar ini, Herman berkata dengan jijik, "Hal lama, tujuan terbesar Panglima tertinggi kita dalam 20 tahun ini adalah untuk membuat keluarga Renza Anda membayar dengan darah. Kebencian yang tidak terbagi ini, apakah menurut Anda hanya 10 miliar yang bisa menyelesaikannya?" Maherenza juga tahu bahwa pihak lain tidak mungkin setuju, tetapi dalam negosiasi bisnis, tawaran itu tidak pernah diberikan dalam satu langkah. Jadi segera berkata, 10 triliun jika Panglima tertinggi Anda tidak melihat signifikan, maka Anda dapat mengatakan angka. Selama itu dalam jangkauan keluarga Renza saya bersedia. Herman tertawa dan berkata, "Saya tidak menyangka, Anda hal lama masih cukup mutakhir." Setelah mengatakan itu, dia bersenandung dan tertawa 2 kali dan berbicara, "Hal lama, karena kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, bukan berarti Panglima tertinggi kami tidak memberi keluarga Renza kamu kesempatan. Selama keluargamu menyetujui 3 syarat Panglima tertinggi kita, dia bisa menyelamatkan nyawa anjingmu." Hati Maherenza sangat gembira dan dia buru-buru berkata, "Apa saja syarat-syaratnya, tolong beritahu saya. Selama keluarga Renza saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya." Herman mengangguk dan berbicara, "Kalau begitu dengarkan baik-baik. Pertama, malam ini, pergi dan gali semua anggota keluarga Renza yang terkubur di Gunung DR. Tinggalkan peti mati Cahya Renza dan pindahkan yang lainnya semalaman. Gunung DR berganti nama menjadi Gunung Winarta. Mulai sekarang Gunung DR menjadi makam keluarga Winarta." Ekspresi keluarga Renza ngeri. Untuk memindahkan semua kuburan leluhur keluarga Renza dalam semalam dan mengganti nama Gunung DR menjadi Gunung Winarta, bukankah ini sarang perkutut sialan? Intinya, mereka pernah mendengar merampok rumah dan tanah, tapi siapa yang pernah mendengar merampok kuburan leluhur? Ini bukan lagi sarang murai, ini kuburan murai Namun, Anda merampok kuburan, tetapi mengapa Anda meninggalkan peti mati Cahya Renza? Apa niat Yoshua ini? Ketika keluarga Renza bingung, Herman perlahan berbicara lagi. "Kedua, besok pagi, kalian semua anggota keluarga Renza akan berkumpul di kaki Gunung Winarta untuk berkabung, dan gunakan prosedur lengkap ritual leluhurmu untuk mengubur orang tua Panglima tertinggi kita." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang keluarga Renza bahkan lebih hancur. Upacara leluhur keluarga Renza adalah untuk menghormati banyak leluhur keluarga Renza selama berabad-abad. Sekarang, Yoshua tidak hanya meminta mereka untuk menghapus kuburan leluhur dalam semalam, tetapi juga meminta mereka untuk mengenakan pakaian berkabung untuk Alex dan istrinya. Bagaimana dia dan istrinya bisa dibandingkan dengan leluhur keluarga Renza? Jika keluarga Renza benar-benar melakukan ini, bukankah itu akan menjadi aib total di depan seluruh negara dan seluruh dunia, bahan tertawaan besar di seluruh dunia? Tepat ketika keluarga Renza marah, Herman berbicara lagi. "Ketiga, keluarga Renza Anda harus rela mengambil setengah dari aset keluarga Renza sebagai kompensasi atas kematian Alex dan istrinya." Kondisi ketiga pada awalnya tidak ada dalam pertimbangan Yoshua. Dia hanya ingin mempermalukan keluarga Renza dengan sekuat tenaga, merebut makam leluhur keluarga Renza, dan kemudian meremukkan Cahya Renza, dan tidak berpikir untuk meminta uang keluarga Renza. Tapi kali ini, kerugian dari front kataklismik di Suriah sangat berat. Dia juga tahu bahwa ketika dia pergi untuk bernegosiasi dengan Suriah berikutnya, mereka pasti akan mengambil lebih dari 10.000 tawanan dan mengetuk pintu.
Karena itu, dia harus siap untuk mengeluarkan uang. Jadi, dia memukul kepala keluarga Renza, ingin mentransfer bagian dari kehilangan ini sepenuhnya kepada keluarga Renza untuk ditanggung. Dan keluarga Renza mendengar ini, kecuali Tama, yang lain punya hitungan, semuanya benar-benar runtuh. Ketiga kondisi Yoshua ini tidak pernah terdengar bagi siapapun. Dia ingin makam leluhur keluarga Renza, dia ingin meninggalkan peti mati cahaya Renza dan istrinya, dia ingin keluarga Renza memakai pakaian duka untuk menguburkan orang tuanya, dan dia ingin setengah dari aset keluarga Renza. Dikatakan 3 kondisi, tetapi sebenarnya 4. Dan 4 syarat ini, tidak peduli yang mana, untuk menantang batas keluarga Renza, adalah wajah keluarga Renza di tanah dengan kaki yang harus diinjak dengan keras. Dan keempat kondisi ini, ditumpangkan bersama, tidak hanya untuk meletakkan wajah keluarga Renza di tanah untuk diinjak, tetapi juga memakai sepatu kuku untuk diinjak. Dan pada saat yang sama untuk meludahi beberapa suap, dan kemudian memotong tangan dan kaki keluarga Renza, sehingga orang-orang keluarga menjadi tongkat manusia. Ketika Maher Renza mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia akan mengalami serangan jantung. Kemarahan batinnya telah mengatasi ketakutannya, jadi dia meraung marah, "Panglima tertinggi Anda benar-benar menipu orang terlalu banyak." Saat itu, Alex dan istrinya sama-sama bunuh diri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Renza saya. Saya bersedia membayar 10 triliun, yang sudah paling baik hati. Tetapi Panglima tertinggi Anda, bagaimana masih bisa mengajukan begitu banyak tuntutan tercela dan tak tahu malu? Itu tidak dapat ditoleransi. Herman tertawa dan mengeluarkan cerutu Kuba yang bagus, menyalakannya dan mengambil napas dalam-dalam, meludahkannya langsung ke wajah Maher Renza dan berkata dengan dingin, "Hal lama, tidak masalah jika Anda tidak menerimanya. Panglima tertinggi kami telah lama meramalkan bahwa Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati." Setelah itu, dia berbalik, menunjuk peti mati di belakangnya, dan mencibir, "Jadi Panglima tertinggi kami meminta saya untuk membawa peti mati ini ke sini dan menunjukkannya kepada Anda dengan jelas sehingga Anda tahu bahwa peti mati ini sudah disiapkan untuk Anda." Maher Renza berkata dengan suara dingin, "Saya tidak percaya Anda dapat membunuh semua anggota keluarga Renza. Ini bukan Timur Tengah atau Afrika. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar." Herman berkata dengan nada menghina, "Ini jelas bagi Panglima tertinggi kami, dan Panglima tertinggi kami kembali ke Surabaya kali ini. Selain membalas dendam pada keluarga Renza Anda, kami juga harus mengumumkan kembalinya putra Alex secara resmi ke seluruh keluarga Surabaya. Jadi dalam hal ini, tentu saja, Panglima tertinggi kami harus lebih mematuhi hukum." Berbicara tentang ini, Herman tersenyum sinis dan berkata, "Tetapi Panglima tertinggi kita juga mengatakan bahwa jika keluarga Anda tidak setuju dengan kondisinya, dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Anda. Di masa depan, keluarga Anda pasti akan mati satu persatu. Dan penyebab kematiannya mungkin berbagai alasan yang berbeda, semuanya berbeda. Beberapa orang mungkin mati dalam kecelakaan mobil, beberapa orang mungkin mati dalam kebakaran, yang lain mungkin mati karena tenggelam atau bunuh diri, dan bahkan mungkin lusinan anjing akan menggigit mereka hidup-hidup. Namun, setiap jalan kematian bagimu, seperti membuka kotak buta, setiap orang bisa membuka jalan apa, itu semua tergantung keberuntunganmu masing-masing." Kata-kata Herman membuat setiap anggota keluarga Renza, kecuali Tama, merasa seperti surai di punggungnya. Perasaan ini seolah-olah pisau tajam pihak lain sudah mengenai bagian belakang hati mereka dan akan menusuk kapan saja. Ketika Maher Renza mendengar ini, hatinya menjadi abu-abu mematikan. Dia sudah mengerti maksud Yoshua. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.